Halo semua, gue Egi. Selamat datang di channel Egi Away. So, pada video kali ini gue bakal ngebahas cerita yang cukup menyeramkan. Apa aja ceritanya? Ayo kita mulai. Cerita yang pertama datang dari Charlie Challenge. Charlie Challenge ini adalah permainan memanggil roh yang berasal dari negara Meksiko. Permainan ini mirip dengan Jalangkung yang ada di Indonesia, namun bedanya Charlie Challenge ini menggunakan dua buah pensil yang disusun membentuk simbol plus ditempatkan di atas lembar kertas yang bertuliskan yes dan no. Permainan ini biasanya dilakukan oleh dua orang yang biasanya akan membuat pertanyaan kepada roh tersebut. Kemudian roh tersebut akan menjawab melalui gerakan pensil yang mengarah ke tulisan yes atau no. Begitupun dengan pertanyaan yang selanjutnya. Menurut sumber yang gue baca, yang menarik dari permainan ini, kalau si pemain mau udahan, terus si roh tersebut menjawab no, biasanya si pemain mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Kalau udah kayak gini, biasanya si pemain harus membakar kertas dan pensil sampai menjadi abu, dan abunya harus dibuang. Maka selesailah permainan Charlie Challenge. Gimana, kalian tertarik buat memainkannya? Lanjut cerita kedua. Cerita yang kedua berjudul Retro. Cerita ini berawal dari sebuah tragedi di sebuah hotel di Amerika, di mana pada saat itu ada sepasang suami dan istri, dan juga anak perempuannya yang sedang menginap di lantai 6 dengan kamar nomor 66. Suami istri tersebut bertengkar sampai akhirnya sang suami tega membunuh istri dan anak perempuannya dengan cara ditembak. Sampai suatu ketika, ada wanita Jepang yang sedang berlibur ke Amerika dan memutuskan menginap di sebuah hotel. Wanita tersebut menginap di lantai 6 dan kamar nomor 66. Waktu itu, wanita tersebut merasa merinding karena menyadari angka 666 dari tempat yang ia menginap. Ternyata angka tersebut sama seperti kejadian yang sebelumnya. Tiba-tiba saat ia sedang mandi, terdengar suara ketukan pintu dari luar kamarnya. Setelah membuka pintu kamarnya, ia mendapati seorang anak kecil yang menggunakan jubah mandi sama seperti yang ia pakai, hanya tetapi berwarna merah. Wanita itu bertanya kepada anak kecil tersebut, "Ada yang bisa dibantu? Di mana orang tuamu?" Anak kecil itu terlihat habis menangis dan menjawab, "Saya terkunci di luar kamar. Kamu bisa bantu saya nggak?" Merasa kasihan dengan anak kecil itu, wanita tersebut mengantarnya ke resepsionis. Sampai di meja resepsionis, wanita itu meminta bantuan. "Bisa bantu gadis kecil ini enggak?" kata wanita itu ke resepsionis. Resepsionis itu kaget melongo. "Gadis yang mana?" "Gadis yang berjubah merah ini," kata wanita itu. Tiba-tiba gadis yang berjubah merah itu hilang dan tiada siapapun di sana kecuali mereka berdua. "Aneh, ia tadi di sini. Katanya ia menginap di lantai 6 sama seperti saya." Si resepsionis itu heran karena yang menginap di lantai 6 hanya wanita Jepang itu. Tapi si wanita Jepang itu meyakinkan ke resepsionis kalau ada gadis kecil yang memakai jubah warna merah. Ternyata si resepsionis menceritakan bahwa gadis kecil yang memakai jubah warna merah tersebut adalah korban dari pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Seperti yang gue ceritain di awal tadi. Next, cerita ketiga, wristband atau gelang tangan. Ada sebuah aturan di rumah sakit di Korea tentang gelang pasien. Gelang itu bertujuan untuk memberikan informasi status dari pasien kepada staf medis dan pengunjung. Dibedakannya dengan warna dan posisi gelang yang dipakai. Jika gelang putih ada di sebelah kanan, berarti si pasien sedang rawat inap di sana. Dan jika gelang merah ada di tangan kiri, maka pasien itu sudah meninggal. Nah, ada sebuah kejadiannya aneh yang dialami seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di Korea yang sedang bertugas di shift malam. Tugasnya selesai tepat pukul 2 pagi, di mana keadaan rumah sakit sudah sepi. Kemudian sang dokter menuju ke basement untuk mengambil mobil yang ia parkir di sana. Ketika di dalam lift menuju basement, ia bersama dengan wanita yang menggunakan baju putih dan tampaknya juga ingin pergi ke basement. Pintu lift pun terbuka. Mereka berdua hendak keluar lift, namun tiba-tiba muncul seseorang pria berbaju putih sedang menunggu di depan lift. Kemudian si dokter menarik
wanita itu dan masuk lagi ke dalam lift sambil menekan tombol lantai 1. Kemudian si wanita itu kesal dan bertanya kepada dokter, "Hei, apa yang kamu lakukan? Aku telah menyelamatkanmu. Apakah kamu tidak melihat gelang merah di tangan sebelah kirinya? Tandanya ia sudah meninggal," tegas si dokter kepada wanita itu. Sambil menunjukkan gelang yang ia pakai, wanita itu bertanya, "Maksudmu gelang yang seperti ini?" Jadi, wanita yang bersama dokter saat hendak menuju basement dan sosok pria yang tiba-tiba muncul di depan lift adalah sosok yang sudah meninggal. Gimana? Keempat, ada in the middle forever. Biasanya ada banyak cara menghabiskan waktu di weekend nih teman-teman. Seperti menonton film di bioskop, shopping, jalan-jalan, bahkan camping. Nah, untuk sebagian orang camping itu dapat menenangkan pikiran karena jauh dari keramaian, membuat badan segar berkat udara yang sejuk di sana, dan pengalaman yang menyenangkan. Tetapi berbeda dengan cerita kali ini. Cerita ini berawal dari ide 5 orang sahabat yang menghabiskan weekendnya untuk camping di hutan wisata yang tidak jauh dari kota tempat mereka tinggal. Sesampainya di sana, mereka mendirikan sebuah tenda dan membuat api unggun. Dan malam pun tiba, udara di sana mulai dingin, tetapi suasana menjadi cair dan hangat karena keseruan mereka. Ketika malam sudah larut, mereka pun memutuskan untuk masuk ke tenda dan beristirahat. Tetapi ada satu orang sahabat yang gelisah dan berkata, "Bila aku meninggal suatu hari nanti, apakah kita akan tetap berteman?" "Kamu ngomong apa dah? Kita akan tetap berteman selamanya, pokoknya," tegas si teman yang ada di sebelahnya sambil menepuk sahabatnya yang sedang gelisah. Percakapan selesai, mereka pun tertidur. Besoknya, mereka pergi ke sungai yang letaknya tidak jauh berada di tempat mereka berkemah untuk mandi dan berenang di sana. 4 orang sahabatnya sudah berada di sungai duluan dan 1 sahabatnya menyusul karena merapikan baju dan menyiapkan alat untuk mandi. Ketika di perjalanan menuju sungai tempat mereka berenang dan mandi, dia harus melewati air terjun yang deras dan banyak bebatuan. Tapi nasib buruk menimpanya, ia tergelincir dan jatuh ke dalam air terjun dan hanya terbawa aliran sungai yang deras. Berteriak minta tolong, tapi usahanya kalah dengan gemuruh suara air yang deras. Dan teriakannya pun hilang. Beberapa saat kemudian, 4 orang sahabatnya sudah selesai mandi, kembali ke tempat kemah lagi, dan tidak melihat temannya yang ingin menyusul. Berusaha berpikir tenang kalau sahabatnya mungkin mandi di tempat lainnya. Sore hari tiba, sahabat yang mereka tunggu-tunggu tidak kunjung kembali ke tempat kemah mereka. Rasa khawatir mulai muncul, mereka berempat memutuskan untuk melakukan pencarian sampai larut malam. Sampai larut malam, pencarian pun tidak membuahkan hasil. Rasa lelah datang, mereka akhirnya memutuskan melanjutkan pencarian di esok harinya. Mereka pun kembali ke tempat kemah dan tertidur. Ketika mereka berempat tertidur pulas, salah satu sahabatnya yang tertidur di tengah merasa kalau posisi yang ia tiduri basah dan tidak nyaman. Ketika membuka matanya, ia sangat kaget sekaget-kagetnya ketika melihat sahabatnya yang menghilang telah kembali. Tetapi ada yang berbeda dari sahabatnya itu. Badannya basah dan terus-menerus mengeluarkan air. Juga matanya yang juga merah. Sahabatnya itu tersenyum dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa menyusul kalian ke sungai dan mandi bersama kalian. Tetapi aku sudah di sini kembali, di tengah-tengah kalian untuk selama-lamanya." Jadi, sahabat mereka yang sempat hilang ternyata sudah tiada. Cerita kelima, cerita terakhir. Bus rute 375. Pada malam itu menjadi rute bus pemberangkatan terakhir dari stasiun Yuanminyuan ke kota Xiangshan di China. Di atas bus yang sedang melaju, terdapat supir, kondektur wanita, dan dua orang penumpang, yaitu seorang nenek dan pemuda. Di pemberhentian berikutnya, naiklah 3 orang yang seperti habis sedang mabuk. Tiba-tiba suasana bus terasa sangat dingin dan merinding setelah 3 orang itu naik ke dalam bus. Ketika hendak sampai di pemberhentian selanjutnya, si nenek tiba-tiba memukul dan berteriak kalau dompetnya telah dicuri oleh pemuda yang duduk di depannya. Jadi si nenek duduk di belakang pemuda yang
naik di terminal tadi dan mengancam akan melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Merasa tidak terima, pemuda tersebut berdebat dengan si nenek sampai akhirnya supir bus menurunkan mereka di pemberhentian selanjutnya dan menyelesaikan masalah mereka di kantor polisi terdekat. Mereka pun turun dari bus. "Nek, di mana kantor polisinya?" kata si pemuda. "Sebenarnya tidak ada kantor polisi dekat sini, tapi aku telah menyelamatkanmu dari bus yang kita naiki tadi," tegas si nenek. "Lalu untuk apa kau berbohong dan menuduhku tadi?" tanya si pemuda. "Kalau tidak seperti itu, aku tidak yakin kamu mau ikut turun. Dan apakah kamu tidak melihat 3 penumpang terakhir tadi? Tadi aku melihatnya mereka tidak memiliki kaki," kata si nenek. Merinding mendengar pernyataan si nenek, mereka berdua sepakat untuk mencari kantor polisi terdekat. Akhirnya mereka menemukan kantor polisi. Sesampainya di sana, mereka berdua menceritakan semua kejadian yang ada di dalam bus tersebut kepada polisi yang sedang bertugas di sana. Sayangnya, pihak polisi tidak langsung mempercayai hal itu karena dianggapnya tidak masuk akal. Tetapi polisi tetap akan melakukan investigasi di esok harinya. Besoknya, investigasi dimulai dari pagi sampai sore dan membuahkan hasil. Benar bahwa telah terjadi sesuatu yang cukup mengerikan tentang bus rute 375. Kini bus itu tenggelam di bendungan Miyun 100 km jauh dari tempat tujuan bus itu. Nah, dari kejadian tadi beredar kabar bahwa ada kejanggalan-kejanggalan setelah dilakukannya investigasi. Yang pertama, jarak yang sangat jauh antara lokasi bus berangkat sampai ke lokasi bus itu ditemukan dan polisi mendapati darah di tangki bahan bakar. Kedua, penemuan sosok 3 mayat di dalam bus tersebut yang sudah membusuk, padahal bus itu masih beroperasi semalam. Ketiga, pantauan CCTV di sekitar TKP tidak ada bus yang masuk ke area tersebut pada malam itu. Nah, dari kelima cerita yang cukup creepy versi gue, menurut teman-teman mana cerita yang paling serem? Komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cheerio!